pasti pengen tahu ya cara menjawab soal bab tentang bilangan, akar, dan bentuk pangkat. Nah, bilangan, kamu semua masih ingat gak sih apa saja bilangan cacah, bilangan asli, bilangan bulat? Kalau pecahan semua orang tahu, pecahan itu adalah yang ada pembilang dan ada penyebut. Kalau bilangan asli itu dimulai dari angka berapa? Hayo, 1 atau 0 atau min. Nah, di sini akan aku ulas semuanya berdasarkan contoh-contohnya dan bagaimana cara menjawab soalnya. Well, yang pertama yang aku ingin jelaskan ke kamu yaitu adalah bilangan asli, guys. A, asli, berarti dimulai dari angka 1. Nah, bilangan berikutnya adalah bilangan cacah. Bilangan cacah itu dimulai dari angka 0. Sedangkan bilangan bulat itu ada yang negatif, 0, dan positif. Maka kalau misalkan di sebuah soal itu diketahui sebuah himpunan terdiri dari bilangan bulat positif dan genap, berarti kalian 2, 4, 6, dan seterusnya. Jadi kalau bilangan bulat negatif berarti bilangan bulat positifnya nggak usah dipakai. Nah, untuk lebih jelasnya ini soal-soalnya. Nah, sudah paham belum tadi ketiga jenis bilangan? Sebetulnya ada banyak sih, selain bilangan cacah, bilangan asli, bilangan bulat, atau bilangan pecahan. Mungkin ada lagi bilangan desimal. Itu semuanya itu masuk kategori bilangan rasional. Apa sih bilangan rasional itu dan apa bedanya dengan bilangan irasional itu? Nah, kalau bilangan rasional gampangnya nih, itu adalah bilangan yang bisa dikerjakan dan pas, fix. Contoh ya tadi kayak angka 2, angka 3, bilangan prima itu fix semua bisa dikerjakan. Atau pecahan juga fix, 1/2, 2/4. Nah, kalau misalkan bilangan irasional itu adalah bilangan yang banyak komanya atau ada desimal yang tak henti atau tak hingga. Contohnya nih pi. Pi itu adalah pi 22/7. Itu kalau misalkan dijadikan bilangan pecahan berarti kalau misalkan tadi pi 22/7 dijadikan bilangan desimal jadinya 3,14 bla 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 bla. Ya, sekarang menginjak ke bab berikutnya yaitu bentuk pangkat. Sebelum aku menjelaskan tentang bentuk pangkat ini, oke, kita lihat konsep bentuk pangkat. Ya, ini. Nah, bentuk pangkat ini kalian sudah tahu semuanya kan? Apa sih yang pertama kali kita kerjakan ketika sudah melihat konsep bentuk pangkat? Ya, kalian perhatikan adalah bentuk pangkatnya. Apakah bentuk pangkatnya itu bilangan bulat positif atau negatif, atau bisa jadi dia bentuk pangkatnya 0. Oke. Mungkin kalian semua yang sudah tahu betul bagaimana bentuk pangkat-pangkat tadi gampang. Tapi kalau kalian masih lupa atau masih awam atau ragu-ragu tentang bentuk pangkat, bisa menyimak penjelasan dari aku ini. Ya, contohnya nih, ketika pertama kali kalian bentuk pangkat tadi, kalau misalkan operasi bilangannya itu adalah perkalian atau pembagian, maka kalian langsung jumlahkan saja pangkatnya khusus perkalian dan kalian langsung dikurangi saja khusus pembagian. Kalau misalkan itu bentuk penjumlahan, maka kalian harus menyamakan terlebih dahulu pangkatnya. Kalau seandainya bentuk pangkatnya itu adalah bentuk pecahan, ada pembilang, ada penyebut, bagaimana cara menjawabnya? Itu ada kaitannya tentang bentuk akar. Jadi nyambung ya, yang dibentuk pembilang atau sebagai pembilang itu merupakan pangkat bilangan itu sendiri, sedangkan penyebut itu adalah akarnya. Untuk itu kita simak selanjutnya bentuk-bentuk akar. Ini dia. Nah, dalam bentuk akar ini nggak jauh beda sama bentuk pangkat tadi. Bentuk-bentuk akar ini sama halnya ketika dia mengalami operasi bilangan perkalian, tinggal dikalikan saja bentuk akarnya. Contohnya tadi di soal mungkin ada namanya akar 3 kali akar 2, berarti angkanya aja langsung dikaliin, berarti akar 6 begitu. Beda dengan kalau misalkan akar 3 ditambah akar 2, itu nggak bisa guys. Kamu harus menyamakan bentuk akarnya dahulu sebelum menjawab itu. Tapi kalau misalkan perkalian dan pembagian itu langsung dibagi saja. Contoh, akar 50
50 dibagi akar 25. Atau sebaliknya, akar 50 dibagi 2. Berapa guys? Ya, akar 25. Akar 25 berapa? 5. Itu guys. Nah, untuk lebih memahami materi pembelajaran ini, bagaimana kalian tuh bisa menjawab dengan benar, yuk simak latihan soal di bawah ini. Bagi kamu-kamu yang masih penasaran dengan soal-soal lainnya atau tips lainnya, silahkan komen di bawah ini. Dan jangan lupa subscribe channel kami ya guys. Semoga materi yang sudah aku jelasin bermanfaat bagi kalian semuanya ya. Barangkali kalian ingin tes SIMAK UI, S2 atau S3, barangkali kalian mau persiapan untuk tes TPA, atau barangkali juga kalian mau tes CPNS. Dan materi ini juga masih relevan dengan pelajaran siswa-siswa SMP. Terima kasih semuanya. Mohon maaf jika ada salah. Dadah. Jangan lupa like, share, subscribe, dan tombol lonceng notifikasinya.